ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما warzuqna fahma. Kaum muslimin, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kami untuk melanjutkan agenda penyampaian yang bisa kita sampaikan di kesempatan siang kali ini. Hal-hal yang masih berkaitan dengan Ramadan, bagaimana semestinya sikap seorang muslim ketika berada dalam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keberkahan dan perlindungan dari segala keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa berjalan di atas petunjuk dan hidayahnya di saat kita memasuki bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan singkat di siang kali ini, kita akan membahas sebuah pembahasan yang berkaitan dengan sikap seorang muslim ketika mereka memasuki bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan secara umum sikap ini menjadi tuntutan seumur hidup, yaitu menjaga hati dan pandangan. Menjaga hati dan pandangan adalah perkara yang sangat dituntut ketika kita berada dalam kehidupan yang penuh dengan ujian dan fitnah ini. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, akan tetapi selama kita menjadi seorang muslim, terkhusus di zaman yang penuh dengan fitnah,
di zaman yang penuh dengan ujian, bagaimana fitnah-fitnah syahwat dan syubuhat selalu datang silih berganti. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa akan ditampakkan fitnah sebagaimana jalinan dari sebuah anyaman tikar. Tu'radul fitan ka'ardil hasiri 'udan. Akan datang dan ditampakkan fitnah-fitnah yang berdatangan sebagaimana jalinan sebuah anyaman tikar yang saling berdekatan, yang saling bersentuhan, dan seperti itulah fitnah yang datang dalam kehidupan kita. Bagaikan jalinan atau anyaman tikar, ada yang di atas, ada yang di bawah, bertemu, berdekatan, yang menandakan bahwa fitnah ini sangat sulit untuk kita mengelak dan menjauh darinya. Bahkan kita hidup betul-betul berada dalam fitnah dan ujian itu. Terkhusus di akhir zaman, bagaimana teknologi menjadi pintu yang sangat mudah bagi setiap manusia, bagi seorang muslim untuk mengakses apapun yang dia inginkan. Sehingga terkadang nikmat ini menjadi ujian dan fitnah yang sangat besar bagi seorang muslim. Apakah mereka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari fitnah-fitnah tersebut, ataukah justru mereka akan meminumnya? Ikhwatal iman, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bulan Ramadan, ketahuilah ahibati fillah, ketika kita sedang berpuasa, kita sangat diminta dan dituntut untuk menjaga hati. Bagaimana semestinya seorang muslim mengolah hatinya ketika mereka sedang menjalani ibadah puasa. Di antara dalil yang sangat jelas menunjukkan bagaimana arahan Nabi SAW kepada para sahabatnya, peranan sebuah hati ketika mereka sedang berpuasa. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, "Laisa as-siyamu min al-akli wasyarabi, innama as-siyamu min al-laghwi war-rafathi, fa in sabbaka ahadun aw jahila 'alayka faqul inni sha'im, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, puasa bukan hanya seseorang menahan makan dan minum. Laisa as-siyam min al-akli wasyurb aw syarab. Bukanlah puasa hanya sebatas menahan makanan dan minuman untuk ditinggalkan. Innamas siyamu minal laghwi war-rafathi. Akan tetapi di saat berpuasa yang perlu juga dia tahan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Apabila ada orang yang mencelamu, menghinamu, mengejekmu, memakimu, maka katakan, saya sedang berpuasa. Hadis ini, ma'asyur muslimin, para pemirsa yang dimuliakan Allah, menunjukkan bagaimana pentingnya seseorang untuk mengendalikan hati. Pengendalian hati sangat dituntut ketika kita sedang berpuasa. Bagaimana kita dituntut untuk bersabar, bagaimana kita dituntut
untuk berlapang dada, bagaimana kita dituntut untuk tidak gampang emosi. Jangan terpancing emosi. Kita dituntut untuk menjadi orang yang bersabar. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, apabila ada seseorang yang menghinamu, mencelamu, katakan saya sedang berpuasa. Dan ini bukan riya, bukanlah seseorang ingin menampakkan kebaikan dan ketaatannya kepada orang lain, tetapi karena memang dalam kondisi yang sangat dibutuhkan seseorang agar tidak lupa bahwa dirinya sedang berpuasa, maka dia harus mengucapkan itu. Dan ini pedoman yang Nabi arahkan kepada kita semuanya secara umum, walaupun secara khusus para sahabat yang langsung mendengarnya langsung dari Nabi SAW arahan ini. Tetapi pada sejatinya apa nasihat yang Nabi berikan kepada para sahabatnya, maka itu mewakili juga untuk umatnya. Kaum muslimin, saudaraku yang saya muliakan, kalaulah sahabat Nabi SAW adalah orang yang mulia dengan kedudukannya, dengan pujian yang Allah berikan di dalam Al-Quran, bahwa Allah ridho kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Pujian yang begitu besar disematkan kepada mereka para sahabat Rasulullah sebagai generasi yang terbaik, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis bahwa mereka adalah generasi yang terbaik dari umat ini. Tetapi mereka tetap diminta oleh Nabi SAW untuk bisa mengendalikan, agar mereka betul-betul berjuang untuk mengendalikan hati mereka. Jangan sampai hati ini terpancing dengan emosi ketika ada orang yang mencaci dan mencela kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaulah para sahabat dengan kedudukannya, dengan kemuliaannya dan keistimewaannya masih diminta oleh Nabi SAW untuk berlatih, berjuang, menahan emosi, mengendalikan hati, maka tentunya kita jauh lebih harus berjuang bagaimana mengolah hati, bagaimana memperbaiki hati dan membenahi hati. Jangan sampai hilang kendali sehingga emosi memuncak dan pada akhirnya kita melakukan hal-hal yang melanggar dari apa yang harus menjadi acuan seseorang ketika berpuasa itu. Ikhwatal iman, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini sangat jelas bagi kita semuanya bahwa peranan hati di dalam berpuasa tidak bisa kita lupakan. Tidak bisa kita kesampingkan. Dia adalah peranan yang sangat besar. Dan inilah saatnya bagaimana seorang berlatih untuk bersabar. Bulan Ramadan adalah bulan di mana kita menjalani ibadah puasa, dan di saat berpuasa inilah kita berlatih untuk bersabar. Karena puasa adalah bahagian daripada ibadah sabar. Mengapa demikian? Karena berpuasa dengan bersabar adalah ibadah yang memiliki kesamaan, memiliki kesamaan dalam banyak hal, dari sisi pahala dan dari sisi perjuangan. Puasa disebutkan dalam hadis bahwa pahala yang akan didapatkan untuk mereka hanyalah Allah yang berwenang untuk memberikannya. Karena batasan
bagi mereka pahala puasa adalah balasan yang tidak memiliki batasan, sama seperti orang yang bersabar. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya akan dipenuhi bagi mereka orang-orang yang bersabar pahalanya tanpa batas. Dan orang yang berpuasa, mereka dituntut untuk bersabar. Sehingga puasa adalah bahagian dari ibadah sabar. Maka berpuasa, ahibati fillah, adalah pelatihan kita untuk menjadi orang yang bersabar. Karena bersabar itu butuh pelatihan. Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berusaha untuk bersabar, berlatih untuk bersabar, maka Allah akan memberikan kesabaran itu kepadanya. Bersabar ini bukanlah sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah. Dia sesuatu yang sangat-sangat hebat. Sesiapapun yang bisa bersabar, maka dia adalah orang yang hebat. Dia adalah orang yang tangguh dan dikatakan pejuang. Orang yang bisa memiliki sifat sabar adalah orang yang kuat. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang hebat, orang yang menang dalam pergulatan, orang yang menang ketika bertarung. Bukanlah itu orang yang hebat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika kemauan untuk marah itu muncul, ketika emosi memenuhi dadanya, gejolak untuk marah itu hadir, tetapi dia bisa meredamnya, dia bisa mengendalikannya dan dia bisa mengontrolnya, sehingga dia adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya dan dia tetap bisa bersabar. Maka inilah orang yang hebat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laisa asy-syadidu bisur'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Bukanlah orang yang hebat yang memenangkan sebuah pertarungan, pergulatan. Akan tapi orang yang hebat, orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya di saat amarah itu menjadi tuntutannya. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersabar, orang yang memiliki pengendalian diri, mereka lah orang yang dinilai oleh Nabi SAW sebagai orang yang hebat, orang yang kuat. Nah, orang yang memiliki kesabaran adalah orang-orang yang memiliki hati yang kuat, sehingga dia tidak terpancing emosi, dia tidak terpancing dengan celaan, dia tidak terpancing dengan ejekan, makian, ya, ucapan-ucapan manusia yang menghinanya, yang menjatuhkan reputasinya, yang menjatuhkan marwahnya, menjadi satu perkara yang tidak berarti di hadapan orang yang bersabar. Nah, subhanallah. Oleh karenanya Nabi SAW memberikan arahan kepada para sahabatnya, apabila ada orang yang mencelamu, katakan saya sedang berpuasa. Nah, di sini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita bahwa engkau tak boleh lupa bahwa engkau sedang berpuasa. Nabi ingin menyampaikan kepada umatnya bahwa ketika emosimu terusik, ya, kemauan untuk marah itu muncul, jangan lupa bahwa engkau sedang berpuasa. Seakan-akan Nabi ingin menyampaikan kepada kita bahwa berpuasa itu jangan kau lupakan. Sehingga engkau marah, tidakkah engkau tahu bahwa engkau sedang berpuasa? Oleh karenanya, ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah pentingnya seorang muslim untuk belajar bahwa berpuasa itu bukan hanya sebatas menahan makan dan minum, tetapi dia juga harus belajar
bagaimana dia menjadi orang yang bersabar. Taib. Kemudian apa kaitannya dengan menjaga hati dan penglihatan? Ikhwatal iman, para pemirsa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berbuat maksiat termasuk di antara perkara yang harus kita tinggalkan. Bersama-sama kita berusaha, berjuang untuk menjauh dari segala bentuk maksiat. Dan bukan berarti yang berbicara lebih hebat, lebih bisa untuk tidak jatuh dalam perbuatan maksiat dibandingkan para pemirsa yang mendengar. Tidak, saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap kita ada potensi jatuh dalam perbuatan maksiat. Setiap kita ada kecondongan untuk berbuat maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia ada kemauan untuk berbuat kejahatan dan ada kecondongan untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini selalu terkompori ya untuk berbuat keburukan. Ada gejolak ingin berbuat keburukan dan kejahatan jiwa ini, kata Allah Azza wa Jalla. La'ammaratun bisu, selalu mengajak kepada keburukan dan kejahatan. Ada kecondongan kita berbuat maksiat, itu ada. Ya. Maka hendaknya setiap kita mengendalikan diri. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari segala keburukan, dari segala kejahatan, baik kejahatan lisan atau kejahatan penglihatan, ya, maksiat lisan, maksiat penglihatan dan yang lainnya. Nah, Nabi SAW berlindung. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Nabi berlindung dari kejahatan jiwa. Nabi SAW juga berlindung kepada Allah dari akhlak yang mungkar. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i wal adwa. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari akhlak yang mungkar, min munkaratil akhlaq wal a'mal, dan Nabi berlindung dari amalan yang mungkar, perbuatan yang mungkar, wal ahwa, dan Nabi berlindung kepada Allah dari hawa nafsu yang mungkar, keinginan jahat, keinginan untuk berbuat maksiat. Nabi berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal adwa, dan Nabi SAW berlindung kepada Allah dari penyakit yang mungkar. Penyakit yang mungkar, penyakit yang sangat berbahaya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Karena perlu kita ketahui, kemauan untuk berbuat maksiat itu dipicu dari hati yang kotor. Kemauan untuk berbuat maksiat karena hati kita kotor. Sehingga yang muncul adalah perbuatan-perbuatan yang keji. Dan ingat hadis yang telah kita dengarkan bersama. Nabi SAW menyampaikan bahwa puasa bukan hanya menahan dari makan dan minum, akan tapi dia juga harus menahan diri dari perbuatan yang sia-sia dan perbuatan yang keji. Perbuatan maksiat, perbuatan yang mungkar. Seorang harus menjauhinya. Baik kemungkaran lisan, lisan yang mengucapkan keburukan yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mencela, mencaci, memaki, menuduh dengan tuduhan yang dusta, ghibah, namimah, banyak sekali. Dusta, kebohongan, ini diantara kemungkaran lisan. Dan juga maksiat yang bersifat penglihatan, melihat hal-hal yang tak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setiap kita hendaknya berusaha dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
agar Allah Azza wa Jalla memudahkan kita semuanya untuk menjauh dari segala bentuk maksiat. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari segala bentuk maksiat, keburukan dan kejahatan, amalan yang mungkar. Maka demikian halnya juga semestinya seorang muslim menjaga dirinya dari segala bentuk kemaksiatan dan mulailah dari memperhatikan hati. Karena hatilah pintu masuknya keburukan atau kebaikan. Hati diterangkan oleh para ulama adalah bab, sebuah pintu yang bisa menerima kebaikan dan keburukan dan bisa mengeluarkan kebaikan dan keburukan. Ketika hati menerima kebaikan, maka yang akan keluar adalah kebaikan. Dan ketika hati yang masuk ke dalamnya adalah keburukan, maka yang keluar pun adalah keburukan. Oleh karenanya, salah seorang pemuda yang pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda, dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Tahukah kita apa tujuan dan maksud kedatangannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam meminta izin untuk berzina. Dia datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, "I'dzan li bizina." Izinkan aku untuk berzina. Subhanallah. Mendengarkan ini para sahabat geram. Para sahabat geram. Bahkan mereka ingin memberikan sebuah aksinya, memberikan pelajaran kepada orang ini, pemuda ini. Karena ucapannya yang tidak bermoral, ucapannya yang keluar dari batas, bagaimana mungkin meminta izin kepada Nabi untuk berbuat maksiat, berzina, termasuk di antara dosa besar, subhanallah. Tidakkah dia malu mengucapkan itu di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka para sahabat mendengarkan itu ingin memberikan pelajaran ya kepada pemuda ini. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla dengan kelembutan dan kasih sayang kepada umatnya, kesabaran yang begitu dalam, menyikapi ucapan seorang pemuda yang dipandang buruk oleh sebagian sahabat karena meminta sesuatu untuk diizinkan berbuat maksiat, berzina kepada perkara yang diharamkan dalam agama. Bagaimana mungkin dia meminta izin? Nabi SAW menyikapi itu dengan kelapangan dada. Maka Nabi SAW mengatakan kepada pemuda ini, mendekatlah engkau kepadaku. Udnu, mendekatlah engkau kepadaku. Subhanallah. Maka Nabi berikan pelajaran kepada orang tersebut. Nabi mengatakan di hadapannya, atardahu li ummik. Bagaimana seandainya ibumu diperlakukan seperti itu? Apakah engkau akan ridho? Seandainya ibumu dizinahi oleh orang lain, apakah engkau akan ridho? Atardahu li ummik. Maka orang ini mengatakan, la wallahi, demi Allah tidak. Wala ahadun yuhibbunahu li ummahatihim. Bahkan pemuda ini mengatakan, demi Allah tidak. Bahkan tak ada seorang pun yang rela dan suka ibunya diperlakukan demikian. Kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan, kembali memberikan pelajaran. Atarda atuhibbu libnatik. Apakah engkau rela, apakah engkau akan ridha seandainya putrimu, anak perempuanmu yang diperlakukan seperti itu? Apakah engkau akan ridha? Apakah engkau akan rela seandainya putrimu, anak perempuanmu yang diperlakukan seperti itu, dizinahi oleh orang? Apakah engkau akan terima hal yang seperti itu terjadi? Maka pemuda ini kembali mengatakan, la wallahi, demi Allah tidak. Yang mengutusmu di atas kebenaran, bahkan tak ada seorang pun yang rela putrinya dan anak perempuannya diperlakukan seperti itu. Nabi kembali mengatakan kepadanya, memberikan sebuah pelajaran agar dia betul-betul mengerti bahwa perbuatannya adalah perbuatan yang tidak ada yang disukai oleh orang kalau saat itu terjadi dengan keluarganya. Afatuhibbuhu li ukhtik? Apakah engkau suka
sekiranya saudarimu diperlakukan seperti itu, dizinahi oleh orang lain. Kembali pemuda ini mengatakan, la wallahi, demi Allah, tidak. Bahkan tak ada seorang pun yang akan rela saudarinya diperlakukan seperti itu. Dan begitulah seterusnya. Maka kemudian Nabi SAW memegang pemuda ini dan mendoakannya. Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu. Ya Allah, ampunilah dosanya, bersihkanlah, sucikanlah hatinya, dan jagalah kemaluannya. 3 doa ini. Nabi berdoa kepada Allah untuk pemuda ini. Ya Allah, ampunkan dosa-dosanya, bersihkan hatinya, dan jaga kemaluannya. Subhanallah. Bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nabi memberikan nasihat dengan cara yang hikmah, dengan peringatan yang baik, bukan dengan emosi, bukan dengan mencak-mencak, bukan dengan marah-marah, bukan dengan teriakan dan merendahkan. Tidak. Justru Nabi SAW mendoakan pemuda tadi. Dan apa yang Nabi doakan? Nabi doakan pemuda ini agar Allah bersihkan hatinya. Kenapa? Karena hati yang kotor, hati yang tidak bersih, itulah hati yang akan mengajak seseorang untuk berbuat keburukan dan maksiat. Maka kemauan kita berbuat maksiat karena hati kita yang kotor. Maka bersihkan hati ini, berbanyak istighfar, berbanyak bertaubat. Kemauan kita melihat sesuatu yang haram, lisan kita mengucapkan sesuatu yang terlarang, itu karena hati kita. Karena hati ini adalah panglima bagi seluruh anggota tubuh. Kalau dia memerintahkan keburukan, maka anggota tubuh akan melakukan keburukan itu. Kalau keinginan hati memerintahkan kebaikan, maka seluruh anggota tubuh yang akan menjalankan kebaikan itu. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Hassan hafizahullah ta'ala, salah seorang murid daripada Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau mengatakan bahwa hati ini adalah panglima, rais, dia adalah pemimpin, dan anggota tubuh adalah ra'iyah, rakyat. Hati ibarat pemimpin, dan anggota tubuh kita yang lainnya adalah anggota dan rakyat. Apabila pemimpinnya baik, maka dia akan memberikan perintah kepada rakyat untuk berbuat kebaikan, maka anggota tubuh pun akan melakukan kebaikan. Mata tidak melihat kepada yang haram, lisan tidak mengucapkan perkataan kotor, tangan kita tidak berbuat maksiat dan dosa, dan begitulah seterusnya. Maka apabila sebaliknya hati kita yang kotor, maka dikhawatirkan kita akan melakukan banyak maksiat dengan anggota tubuh kita, lisan kita, penglihatan kita, dan yang lainnya. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang tinggi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki seluruh urusan kita. Allahumma aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, perbaikilah seluruh urusan-urusan kami. Aslih lana sya'nana kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusan-urusan kami. Perbaiki puasa kami, perbaiki mata dan penglihatan kami agar dia melihat yang Engkau ridhai, ya Allah. Perbaikilah lisanku, pendengaranku, hatiku, agar dia melakukan sesuai dengan apa yang Engkau ridhai. Dan jangan Engkau biarkan kami walau sekejap mata. Jangan Kau biarkan kami berjalan seorang diri tanpa bimbingan dan arahan darimu, ya Allah, walau sekejap mata. Karena apabila Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah dan petunjuknya kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang tersesat. Kita akan menjadi orang yang keluar dari koridor dan jalan yang dibenarkan dalam agama. Kita akan menjadi orang yang jatuh dalam perbuatan maksiat. Kita akan menjadi orang yang durhaka, wal a'yadzu billah. Allahumma ya muqallibal qulub,
Tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Hendaknya setiap kita selalu kembali kepada Allah, bergantung kepadanya, agar kita selalu mendapatkan kekuatan dan keteguhan, keistiqamahan, kekokohan di dalam ketaatan dan menjalankan agamanya. Dan itulah doa yang paling sering Nabi minta alaihi salatu wassalam kepada Allah Rabbul Alamin. Para pemirsa, kaum muslimin dimanapun Anda berada, maka hendaknya setiap kita di saat berpuasa hendaknya memiliki hati yang kita kelola, hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang bisa memberikan kebaikan, hati yang memerintahkan kebaikan anggota tubuhnya yang lain, agar bisa menjalankan perintah-perintah Allah dengan baik dan benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bimbingan kepada kita, agar mata kita, penglihatan kita, lisan kita, pendengaran kita, tangan dan kaki kita, dan seluruh anggota tubuhnya yang lain senantiasa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya salawatu rabbi wassalamuhu alaih. Maka memperbaiki hati dan memperbaiki penglihatan adalah merupakan usaha kita bersama. Terkhusus di bulan yang suci, di bulan yang penuh dengan pendidikan, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ramadan adalah pesantren kilat, kedatangannya sesaat, sebentar, akan tetapi diharapkan pendidikan Ramadan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita orang-orang yang selamat dan berhasil menempuh kelulusan dengan hasil yang terbaik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita, menjaga hati kita, dan menjadikan hati ini senantiasa istiqamah, menjauh dari segala keburukan dan mendekat dengan seluruh kebaikan. Dan hanya kepada Allah kita bergantung. Semoga nasihat singkat ini bermanfaat bagi yang berbicara dan seluruh kaum muslimin dimanapun Anda berada. Hendaklah kita terus bergantung kepada Allah, meminta kepadanya bimbingan dan arahan. Jangan sampai kita lepas ketergantungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu waliyut taufiq. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang bisa memberikan pertolongan dan taufiknya kepada kita semuanya. Tinggal maukah kita bergantung kepadanya dengan berdoa, ataukah kita tak pernah peduli dengan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh kehidupan hamba-hambanya. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan berharga sebagai bekal untuk berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan di saat kita berpuasa dan beribadah di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Sampai di sini pemaparan singkat yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.